Halo everyone, gimana kabar kalian? Mamah tas nyangu. Semoga kalian pada sehat selalu ya, dan teruslah jadi beban keluarga. Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita sama-sama sediakan udud signatur 2 batang dan ale-ale 1 gelas untuk menemani kalian mendengarkan cerita mistis hari ini. Tak berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Yaps, kali ini saya akan membawakan cerita mistis di balik indahnya Gunung Salak. Cerita mistis Gunung Salak merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat sekitar pegunungan dan para pendaki. Selain menyuguhkan keindahan alam dan pengalaman mendaki yang cukup menarik, berbagai kisah mistis yang terjadi di gunung ini kerap menghantui para pendaki. Gunung Salak yang terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat ini menyimpan banyak sekali misteri-misteri di dalamnya. Gunung Salak merupakan gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini. Gunung Salak juga dikenal sebagai gunung mistis dan mempesona. Gunung Salak tidak hanya menyuguhkan pemandangan alam yang mempesona, tapi juga memiliki cerita mistis yang cukup terkenal. Ada banyak kejadian janggal yang tidak masuk akal. Berikut beberapa cerita mistis Gunung Salak yang cukup terkenal. Beberapa sumber mengatakan bahwa terdapat adanya kerajaan Pajajaran di Gunung Salak tersebut. Mengutip dari jejak kerajaan Sunda Pajajaran, kerajaan ini terletak di wilayah barat Pulau Jawa dan sudah berdiri pada tahun 1030 Masehi. Meski kerajaan Pajajaran ini sudah runtuh, bahkan sebelum Belanda masuk ke Indonesia, masyarakat di sekitar Gunung Salak percaya bahwa arwah para penghuni kerajaan Pajajaran masih ada di lokasi tersebut. Termasuk arwah sang raja, yaitu Prabu Siliwangi yang cukup terkenal. Selain itu, di Gunung Salak juga dipercaya memiliki kekuatan magnetik yang cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kejadian pesawat hilang di area Gunung Salak. Pesawat biasanya jadi kehilangan arah atau tidak terdeteksi oleh radar saat melintas di gunung ini. Salah satu kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di area Gunung Salak tersebut yaitu kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di tahun 2012. Kecelakaan pesawat ini menewaskan sekitar 45 penumpang warga negara Indonesia dan warga negara asing. Cerita mistis Gunung Salak yang beredar selanjutnya yaitu adanya harta karun yang terkubur pada zaman Belanda. Konon, katanya Belanda dulu mengubur kekayaan mereka di Gunung Salak agar pihak Jepang yang masuk ke Indonesia setelah Belanda tidak merampas harta tersebut. Cerita tersebut ramai diperbincangkan oleh masyarakat, terutama yang tinggal di kaki Gunung Salak, dan akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencari harta karun di Gunung Salak. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan mereka hanya menemukan mayat Belanda yang tewas di sana ngejoloprak. Lalu, jika kalian mendaki ke arah puncak Gunung Salak, terdapat cerita mistis Gunung Salak yaitu adanya suara gamelan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya cerita dari masyarakat yang menyebutkan bahwa para pendaki Gunung Salak mendengar suara gamelan yang entah dari mana asalnya sumber suara tersebut. Biasanya, para pendaki yang mendengar suara gamelan tersebut akan tertarik untuk mencari sumber suaranya dan berujung pendaki tersebut hilang dan sulit ditemukan oleh tim SAR. Para pendaki biasanya terhipnotis untuk mengikuti suara gamelan tersebut. Wow, cukup ngeri juga ya ceritanya. Maka dari itu, jika kalian ingin pergi ke suatu tempat, alangkah baiknya ya jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan selalu jaga sikap bila mana kalian sedang berada di wilayah-wilayah yang terkenal cukup angker. Nah, lanjut. Selain dari kisah-kisah mistis tersebut, ternyata ada juga loh tradisi yang kerap masih dilakukan oleh masyarakat sekitar dan juga pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika kalian ingin mendaki Gunung Salak. Apa sajakah tradisi-tradisi dan pantangan tersebut yang ada di Gunung Salak? Berikut adalah beberapa tradisi dan pantangannya. Yang pertama,
Serentahun. Tradisi Serentahun sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat di ketinggian 1.200 meter dan tepat berada di sisi timur Gunung Salak. Tujuan dari adanya tradisi atau perayaan Serentahun ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang didapatnya. Yang kedua, pantangan menyebut buah salak. Cerita mistis Gunung Salak diperkuat dengan adanya pantangan menyebut atau menanyakan tentang buah salak. Nama Gunung Salak diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Salaka, yang memiliki arti perak. Meskipun asal-usul nama gunung ini tidak ada kaitannya dengan buah salak, para pendaki tidak boleh menyebut buah salak atau membahas hal yang berkaitan dengan buah salak. Karena hal ini dianggap sebuah kesombongan dan pendaki yang menyebut buah salak akan sulit untuk sampai ke puncak. Terakhir, adanya pantangan yang tidak boleh memetik buah anggrek. Para pendaki dilarang memetik buah anggrek. Anggrek yang berada di Gunung Salak memang cukup menarik perhatian. Namun masyarakat di sana percaya bahwa bunga anggrek merupakan tanaman yang dimiliki oleh para makhluk goib yang berada di sekitaran Gunung Salak. Cerita mistis Gunung Salak memanglah cukup terkenal dan banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar dan para pendaki yang sudah menjelajahinya. Namun, terlepas bahwa cerita tersebut merupakan mitos atau fakta, kita sebagai pendaki harus menghormati adat dan kebiasaan yang sudah ada di Gunung Salak. Mungkin cukup sampai sini dulu untuk cerita mistis kali ini. Bila mana kalian ingin membahas cerita-cerita mistis lainnya, jangan lupa komen di kolom komentar ya guys. Dan mari kita kuak ceritanya bersama-sama. See you!